Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman narkoba di Tangerang, Banten. Narkoba jenis sabu ini disembunyikan dalam karung berisi jagung. Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu yang disamarkan di dalam karung berisi jagung di sebuah gudang penyimpanan toko beras di Jalan Prabu Siliwangi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Petugas juga menangkap 6 orang pelaku dengan berbagai peran mulai dari pemilik toko beras, pekerja, dan awak truk. Dari sekitar 100 karung, 50 diantaranya berisi paket sabu yang total mencapai 200 kg. Yang jelas beberapa tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Berdasarkan pemeriksaan awal nanti akan kita kembangkan dan akan kita berikan keterangan yang lebih lengkap. Sebelumnya pihak BNN telah mengintai aksi ini dan disinyalir pengiriman ini dikendalikan jaringan narkotika internasional karena merupakan hasil data intelijen dan pertukaran info dengan rekan di luar negeri. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan 1 dari 2 mantan anggota DPRD Sumatera Utara yang menjadi tersangka kasus suap APBD dinyatakan reaktif COVID-19. Hasil itu didapat setelah menjalani rapid test. Berbeda dari kebiasaan sebelumnya, usai konferensi pers penetapan 2 tersangka baru korupsi, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, periode 2009-2014 dan 2014-2019. Kedua tersangka didampingi petugas dengan memakai alat pelindung diri lengkap. Hal ini terpaksa dilakukan karena 1 dari 2 tersangka, mantan anggota DPRD Sumatera Utara tersebut, dinyatakan reaktif COVID-19. Hasil ini didapat setelah menjalani rapid test. Keduanya dibawa oleh mobil tahanan untuk dibawa ke RS Polri. Sementara KPK telah berkoordinasi dengan RS Polri Kramat Jati untuk menindaklanjuti tersangka. 2 tersangka ini ditahan selama 20 hari, pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020. Sebelum dilakukan penahanan, KPK memastikan keduanya telah mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk 1 tersangka yang lain, N, berdasarkan informasi yang kami terima setelah bersangkutan rapid test didapatkan pula hasil reaktif. Sehingga KPK melakukan penjadwalan ulang pemanggilan yang waktunya akan kami informasikan lebih lanjut. Usai penjemputan, sejumlah area gedung KPK disemprot disinfektan. Kini, total KPK telah menahan 14 tersangka mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Anggota DPRD periode 2009, 2014, dan 2014-2019 itu disangka menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Dari Jakarta, Salsabila, Jaka, Mohoirudin, iNews melaporkan. 30 pengendara motor ditilang petugas karena nekat melintas di atas jalan layang non-tol Pesing, Jakarta Barat yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan motor. Para pengendara diimbau untuk menaati rambu dan peraturan lalu lintas saat berkendara demi mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Ulah para pengendara sepeda motor ini tidak patut ditiru. Demi menghindari operasi Patu Jaya yang digelar petugas kepolisian, mereka nekat berbalik arah di depan kendaraan lain yang sedang melaju di atas jalan layang non-tol Pesing, Jakarta Barat, Selasa pagi. Beberapa motor lainnya mencoba bersembunyi di balik kendaraan lain, namun tetap ditindak petugas. Sedikitnya 30 pengendara roda 2 ditilang petugas karena nekat melintas di atas jalan layang non-tol Pesing, Jakarta Barat yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, sejumlah pengendara sepeda motor panik dan putar balik saat melihat razia petugas di kolong flyover Klender di Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Dalam razia kali ini, petugas menindak sedikitnya 50 pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Pelanggar diantaranya tidak mengenakan helm dan tidak membawa surat-surat. 1 unit gerobak motor yang mengangkut galon juga ditindak lantaran melakukan pelanggaran. Polri mencatat terjadi penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dalam operasi Patu Jaya sebesar 43%.
bahwa pada hari kelima tahun 2019 sebanyak 64.347 pelanggaran dibandingkan dengan hari kelima tahun 2020 yang sebanyak 36.363, maka dapat dikatakan terjadi penurunan sebanyak 27.984 kasus pelanggaran atau 43%. Operasi Patu Jaya digelar sejak tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Para pengendara dihimbau untuk menaati rambu dan peraturan lalu lintas saat berkendara demi mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 3 bom Molotov yang sudah meledak ditemukan di 3 titik di halaman kantor Sekretariat Pengurus Anak Cabang PDIP Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Kasus teror itu pun masih dalam penyelidikan kepolisian Resor Bogor. PDI Perjuangan, Kecamatan Megamendung. Nah, inilah kondisi kantor Sekretariat Pengurus Anak Cabang PDIP Megamendung Kabupaten Bogor yang juga kediaman Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Rosenfit Panjaitan usai dilempar bom Molotov pada Selasa dini hari. Rosenfit mengatakan peristiwa terjadi saat ia dan keluarga tengah tertidur lelap. Rosenfit baru mengetahui pada pagi harinya dan segera melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Yang pertama yang kita ketahui hasil dari CCTV itu 0237. Nah, saya mengetahuinya itu jam 06.20. Lalu saya bilang sama adik saya, gerbang kami kunci supaya tidak ada perubahan. Nah, setelah itu anggota ditelepon sama adik saya. Kalau 06.20, 06.30 anggota datang langsung dari polsek setempat. Artinya udah olah TKP ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian teror bom Molotov ini, namun efek ledakan menyisakan kerusakan ringan di sejumlah titik di halaman kantor Sekretariat PAC PDIP Megamendung. Kasus teror ini juga masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Resor Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Sengketa rumah dikepung pagar dan bangunan Ponorogo, Jawa Timur mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bupati Ponorogo memperingatkan pemilik pagar agar segera membongkar pagar yang menghalangi akses pemilik rumah. Kasus rumah dikepung pagar milik Wisnu Widodo warga desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo mendapat perhatian. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memperingatkan agar pemilik pagar segera membongkar pagar. Jika peringatan tidak diindahkan, pagar yang menghalangi rumah Wisnu Widodo akan dibongkar bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kita sudah memberikan peringatan 1 dan peringatan 2. Dan hari ini kita akan lihat apakah Bumistone mengindahkan peringatan dan anjuran kita untuk membongkar pagar itu. Jika tidak, maka kita akan bujuk lagi agar supaya mau membongkar bersama-sama kita. Mistun, tetangga Wisnu Widodo, memasang pagar pembatas beralasan bahwa jalan itu adalah tanah milik pribadi. Meski demikian, sesuai peta desa, lahan yang dibangun pagar merupakan tanah desa. Hal ini juga dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 5 Mei tahun 2020. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews.